Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pegadaian syariah. Permasalahan ekonomi di zaman sekarang membuat orang ingin mendapatkan uang dengan tepat. Unsur halal atau haram tidak mereka pikirkan demi mendapatkan uang untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Hadirnya lembaga keuangan di Indonesia menjawab permasalahan ekonomi. Ada banyak sekali lembaga keuangan di Indonesia yang tersedia, mulai dari koperasi, pegadaian, asuransi, dan bank. Secara umum, orang akan mendatangi bank untuk mendapatkan peminjaman dengan jangka waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, seseorang diwajibkan untuk melunasi hutang yang ia pinjam. Apabila ia tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan yang digadaikan di bank akan menjadi milik bank. Selain bank, terdapat juga lembaga keuangan non-perbankan, yaitu salah satunya adalah pegadaian. Nah, pegadaian menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin membutuhkan dana dalam kondisi yang cepat. Dengan menggunakan jasa pegadaian, seseorang bisa melakukan peminjaman dengan menjadikan harta yang ia miliki sebagai jaminan atau rahan. Karena di pegadaian mereka yakin akan aman dan terjamin dari hal yang tidak diinginkan. Nah, sebagai penduduk dengan mayoritas masyarakatnya Muslim, tentu nilai-nilai Islam tidak dapat kita singkirkan dari kehidupan kita begitu saja. Nah, hadirnya layanan pegadaian syariah menjadi salah satu solusi bagi masyarakat yang ingin meminjam uang dengan menggunakan sistem syariah. Pegadaian syariah hadir untuk menjawab permasalahan kebutuhan ekonomi akan masyarakat yang menginginkan adanya layanan peminjaman bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar. Rahan adalah menahan salah satu harta milik nasabah atau yang biasa disebut dengan rahin sebagai jaminan atas hutang atau pinjaman yang diberikan. Akad rahan menjadi awal berlakunya proses penahanan barang milik peminjam sebagai jaminan dari uang yang dia terima. Karenanya, dengan akad ini, pihak pegadaian memiliki hak menahan barang jaminan untuk uang nasabah yang diberikan. Orang yang menggadaikan disebut rahin, sedangkan orang yang menerima gadai disebut murtahin. Yang kedua ada sejarah pegadaian syariah. Yang pertama sejarah pegadaian konvensional dulu yang kita bahas. Dimulai pada tahun 1976 di mana VOC mendirikan Bank Van Lening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Kemudian pemerintahan Inggris datang pada tahun 1811 mengambil alih dan membubarkan Bank Van Lening. Kemudian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan usaha pegadaian. Pada tanggal 1 April 1901, Pegadaian Negara pertama berdiri di Sukabumi, Jawa Barat. Kemudian 1905 menjadi lembaga resmi jawatan. Tahun 1961 berubah bentuk badan hukum menjadi PN. Tahun 1969 berubah menjadi Perjan. Tahun 1990 berubah menjadi Perum. Kemudian pada tahun 2012 berubah menjadi Persero berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2011. Kemudian untuk sejarah pegadaian syariah itu tersendiri dimulai pada tanggal 1 April tahun 1990 di mana PP 10 terbit yang menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian. PP 10 ini menegaskan misi yang harus dilaksanakan oleh pegadaian, yaitu mencegah praktik riba. Misi ini tidak berubah sampai terbit PP 103 tahun 2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Hingga akhirnya setelah melalui kajian panjang tersusunlah konsep pendirian unit layanan gadai syariah. Konsep ini berpatokan pada sistem administrasi modern, yakni asas rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang disesuaikan dengan syariat Islam. Fungsi operasi pegadaian syariah itu sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah atau unit layanan gadai syariah atau yang biasa disingkat dengan ULGS sebagai unit organisasi binaan dari divisi usaha lain perum pegadaian. ULGS sendiri adalah unit yang berbeda secara struktural pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. ULGS pertama berdiri di Jakarta pada bulan Januari tahun 2003 dengan nama ULGS Cabang Dewi Sartika.
Disusul pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Kemudian masih pada tahun yang sama, 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pegadaian Syariah. Yang selanjutnya ada mekanisme operasional Pegadaian Syariah. Yang pertama ada rukun akad ron yang terdiri atas rahin, yaitu orang yang menyerahkan barang, murtahin, orang yang menerima barang, marhun atau ron, yaitu barang yang digadaikan, dan marhun bih atau utang, serta ijab kabul. Gadai atau pinjaman dengan jaminan benda memiliki beberapa rukun, antara lain yang pertama itu ada akid, yaitu orang yang melakukan akad, meliputi 2 aspek, yaitu rahin adalah orang yang menggadaikan barang, yang kedua ada murtahin, adalah orang yang berpiutang yang menerima barang gadai sebagai imbalan uang kepada yang dipinjamkan. Yang kedua ada mangkut alaih, yaitu yang diakadkan, yakni meliputi 2 hal. Yang pertama ada marhun, barang yang digadaikan atau barang gadai. Yang kedua ada dain marhun bih, yaitu hutang yang karenanya diadakan gadai. Yang ketiga ada sigot, yaitu akad gadai. Untuk syarat-syarat gadai itu terdiri dari yang pertama rahin dan murtahin. Syaratnya yaitu tentang pemberi dan penerima gadai disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik. Yang kedua untuk sigot. Yang pertama, sigot tidak boleh terikat dengan cara tertentu dan juga suatu waktu di masa depan. Untuk ron mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli, maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Yang ketiga, syarat untuk marhun bih atau utang. Menyangkut adanya utang, bahwa utang tersebut disyaratkan merupakan utang yang tetap. Dengan kata lain, utang tersebut bukan merupakan utang yang bertambah-tambah atau utang yang mempunyai bunga. Sebab seandainya utang tersebut merupakan utang yang berbunga, maka perjanjian tersebut sudah merupakan perjanjian yang mengandung unsur riba, sedangkan perbuatan riba ini bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Burhanuddin Pratama dengan NIM 1910116029. Mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah. Saya ingin menjelaskan sedikit materi tentang Pegadaian Syariah yang disampaikan oleh teman saya. Nah, adapun perbedaan Pegadaian Syariah dengan Pegadaian konvensional, yaitu pertama, terletak pada akadnya. Kalau akad gadai syariah menggunakan akad rahan dan akad ijaroh. Akad rahan sendiri yaitu menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjamannya yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Kedua, akad ijaroh, yaitu akad pembinaan hak guna atas barang dan jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya. Kemudian yang kedua, perbedaan akad kredit gadai syariah dengan akad gadai konvensional. Pegadaian konvensional sendiri sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150 KUHP Perdata sampai pasal 1160 KUHP Perdata. Sedangkan gadai syariah menjadi landasan hukum fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 25 DSN MUI 3 2002 tentang rahan, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 26 DSN MUI 3 2 tentang rahan emas. Nah, kalau dalam penyebutannya sendiri, pegadaian konvensional itu biasa kita sebut debitur dan kreditur. Kalau debitur sendiri itu sebagai yang memberikan gadai atau modalnya, sedangkan kreditur yang menerima gadai. Namun di pegadaian syariah sendiri mempunyai nama lain seperti rahin, yaitu pemberi barang jaminan atau barang gadai, kemudian
murtahin yang menerima barang gadai. Kemudian yang ketiga, membayar beban biaya, bukan beban bunga sewa modal. Kalau di Pegadaian Syariah sendiri itu membayar beban biaya seperti biaya perawatan, keamanan, ataupun yang lainnya. Sedangkan di Pegadaian konvensional, konsumen atau nasabah dia membayar bunga setiap bertambahnya waktu. Nah, bunga tersebut tidaklah sedikit, bahkan mungkin yang memberatkan konsumen dalam hal peminjamannya. Nah, yang keempat, Pegadaian Syariah menggadaikan semua barang, tidak hanya barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Kalau di Pegadaian konvensional sendiri dia hanya menggadaikan barang bergerak saja. Di produk Pegadaian Syariah seperti rahim tajlisi, tasjili, tanah dapat dilakukan di Pegadaian Syariah. Namun di Pegadaian konvensional tanah tidak dapat digadaikan. Yang kelima, praktek gadai konvensional dan gadai syariah. Kalau praktek gadai konvensional, dalam Pegadaian konvensional terjadi hak gadai atau biasanya disebut juga mekanisme gadai. Dalam prakteknya antara lain perjanjian peminjaman uang kredit dengan janji atau pernyataan debitur sanggup menyerahkan benda bergerak miliknya sebagai jaminan gadai. Nah, yang kedua, penyerahan barang gadai atau barang jaminan pada kuasa pegadaian. Sesuai dengan barang gadai adalah barang bergerak, maka barang itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Pegadaian Syariah sendiri, yaitu akad rahan, adalah menahan harta kepunyaan rahin sebagai suatu jaminan dari pinjaman yang ia terima. Yang menahan atau murtahin dapat mendapatkan jaminan untuk melakukan pengembalian kembali sebagian atau seluruh piutangnya. Ini adalah murtahin dapat melunaskan utangnya. Kemudian apabila utang tersebut lunas, maka barang yang digadai bisa kembali ke dirinya sendiri. Dan rahin sebagai pemberi jaminan barang, dia hanya menjaga atau menjadikan barang gadai tersebut jaminannya untuk apabila si murtahin sendiri tidak bayar, maka ada suatu bukti dari barang tersebut. Syariah juga mempunyai kelebihannya, antara lain yaitu pernyataannya sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen dalam memenuhi dananya. Kedua, prosedur yang diberikan oleh Pegadaian Syariah itu sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen dalam memperoleh dana dengan cepat. Yang ketiga, aneka-ragaman barang yang dijadikan jaminan. Barang gadai syariah itu menggadai semua barang, tidak hanya barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Nah, yang keempat, hanya dipungut biaya administrasi dan biaya ijarah. Kelima, pihak pegadaian tidak mempermasalahkan tujuan untuk apa uang tersebut digunakan. Nah, yang keenam, dapat dilunasi sewaktu-waktu maupun diperpanjang dengan membayar biaya administrasi dan biaya ijarahnya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yang nomor 6, kalau untuk melunaskan utangnya, kita hanya perlu membayar biaya administrasi atau perawatan supaya barang tersebut bisa kembali ke kita, atau bisa juga untuk memperpanjang gadainya.